Di sebuah desa bernama Desa Bulan, hiduplah warga-warganya dengan damai. Mereka menjalani hidup harmonis, berkecukupan, dan aman. Jarang sekali terjadi kejahatan di desa mereka. Bahkan ada yang bilang kalau desa itu diberkati dan dilindungi sehingga warga-warganya dapat hidup tenang selama ini. Warga Desa Bulan bisa beraktivitas dengan leluasa bahkan pada malam hari tanpa ada rasa takut sedikit pun. Lalu pada suatu malam, di saat bulan purnama tengah bersinar menerangi desa itu, terjadi sebuah tragedi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Di tengah malam yang hening, terdengar suara jeritan dan lolongan serigala yang saling bersahutan. Keesokan paginya, diketahui bahwa seorang warga telah tewas mengenaskan. Para warga berkumpul di balai desa untuk membicarakan kasus tersebut. Udah tahu kan, semalam ada warga kita yang kebunuh. Ngeri banget. Padahal sebelumnya desa kita aman-aman aja. Aneh gak sih? Salah satu anak yang cukup disayangi oleh warga desa karena kebaikan dan kepintarannya turut bersuara. Anak itu bernama Dora. Iya, semalam aku juga dengar suara teriakan warga, terus ada suara hewan menyeramkan juga. Sepertinya sih itu suara serigala. Aku sangat ketakutan tadi malam. Gimana kalau hewan itu juga datang membunuhku? Ya ampun, kamu pasti ketakutan banget ya Dora. Udah tenang aja. Kita pasti di sini bakal ngelindungin kamu kok. Udah nih, mulai ntar malam, setahu aku, warga di sini tuh bakal patroli tahu buat menjaga desa kita. Udah tenang aja. Beneran? Kalian bakal ngelindungin aku? Kalau begitu aku percaya deh sama kalian. Desa ini pasti akan aman kembali. Tentu saja Dora. Yang bener aja. Siapa yang mau ngelindungin siapa sih di sini? Hahaha. Harusnya kalian gak percaya diri begitu. Kalau kayak gini, aku jadi lebih bersemangat. Pertemuan singkat di balai desa pun selesai dan para warga kembali pada aktivitasnya masing-masing, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka masih merasa tenang tanpa tahu bahaya apa yang menghantui desa itu. Malam itu, di sebuah rumah di tengah hutan yang jarang terjamah oleh orang, sebuah pertemuan rahasia tengah berlangsung. Siapa sangka, yang berada di dalam sana adalah Dora dan juga manusia serigala atau dikenal sebagai werewolf. Warga-warga desa Bulan pada naif-naif deh. Tahu nggak apa yang mereka katakan pada aku? Mereka bilang akan melindungiku. Padahal seharusnya mereka lah yang berlindung dari aku. Bukankah itu bagus? Artinya, kau masih bisa berada di sisi mereka. Dan kita bisa terus menjalankan rencana ini. Ya nggak? Ah iya, pinter juga kamu. Ngomong-ngomong, semalam kerja yang bagus, Werewolf. Hahaha, tentu saja dong. Kapan sih aku pernah gagal? Lagi pula, aku sudah lama menunggu hal ini terjadi. Dan akhirnya, aku bisa makan makanan yang nikmat semalam. Bener, dan sekarang kamu tidak perlu lagi ngerasa kesakitan dan menggila saat perubahan wujud serigalamu terjadi. Kau pun bisa Ada yang mendekat. Mereka berdua terdiam, sembari menajamkan pendengaran siapa gerangan yang berada di dekat tempat persembunyian mereka. Jangan sampai tempat tersebut ketahuan dan percakapan mereka tadi terdengar, apalagi oleh warga. Apa yang harus kita lakukan, Dora? Dora memerintahkan agar werewolf tetap tenang, agar siapapun gerangan di luar sana tidak menyadari kehadiran mereka. Meski begitu, suara ketukan di pintu kembali terdengar. Halo, aku Swiper Siruba. Aku tahu ya kalian berdua ada di dalam dan mendengarkanku. Dora dan Tuan Werewolf. Ngapain kamu kesini, Swiper? Bukain pintunya dulu lah.
Baru setelah itu aku bakal cerita di dalam. Oke? 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 Werewolf bertukar pandangan dengan Dora. Tatapannya berisi tanya, apakah swiper si rubah licik itu akan dipersilahkan masuk atau tidak? Dan Dora menganggukkan kepalanya sekali sebagai tanda untuk membukakan pintu bagi swiper. Gitu kayak dari tadi. Jadi, apa maumu? Ya elah, santai aja kek. Basa-basin dulu napa? Tawarin minum kek, apa kek? Iya deh iya, ini langsung to the point aja. Tadi aku dengar percakapan kalian dari luar. Awalnya aku nggak niat nguping ya, sorry aja nih. Tapi setelah didengar-dengar, menarik juga. Tapi kalem guys, aku nggak niat mau bocor ke warga kok. Tapi aku mau minta sesuatu dari kalian. Hah, dasar rubah licik. Sudah kuduga ada maunya. Eits, tenang dulu dong Tuan Werewolf. Aku mau bergabung dengan rencana kalian. Bagaimana kalau kita buat semua aksi ini seperti dilakukan oleh seorang yang emang ingin mencuri di desa tersebut? Kalian silakan menghabisi warga, dan aku akan mencuri harta benda mereka. Jadi kita bisa mengadu domba para warga bodoh itu ya? Menarik juga idemu. Oh tentu saja. Kalian untung, aku pun untung. Dan mereka, aku sih tidak peduli. Baiklah kalau begitu. Ayo mencuri, swiper. Setelah membuat kesepakatan dengan swiper si rubah, kini rencana Dora dan werewolf semakin sempurna. Sudah 4 bulan purnama berlalu semenjak mereka menjalankan pembantaian itu. Para warga yang awalnya masih berusaha untuk tenang, kini merasa semakin terancam. Takut kalau nyawa mereka yang selanjutnya menjadi sasaran. Sebentar lagi, bulan purnama akan kembali bersinar. Seluruh warga kembali berkumpul di balai desa, membahas bagaimana nasib mereka sebelum malam mematikan itu kembali tiba. Aduh, gimana nih? Kejadian ini tuh nggak bisa kita anggap enteng lagi. Semua orang tuh udah dalam bahaya. Siapa aja bisa jadi korban selanjutnya. Aku takut banget. Bulan purnama kemarin, tetangga sebelah rumahku yang menjadi korban. Apa jangan-jangan aku ya yang selanjutnya? Mendengar isak tangis dan perkataan Dora, membuat warga yang mendengarnya terdiam. Diam-diam semuanya menyetujui kekhawatiran Dora. Bagaimana jika mereka adalah korban selanjutnya? Para warga sibuk dengan pikirannya, meratapi nasib nyawa mereka dalam beberapa hari ke depan. Semua tolong perhatiannya. Nah, kemarin saya kan habis menjual hasil panen di kota. Di jalan pulang, itu saya papasan sama seorang nenek tua yang mengaku sebagai peramal. Kalian tahu tidak apa yang diomongin peramal itu? Katanya, dia tahu ada makhluk gelap yang menghantui desa kita. Ngomong apa sih nih orang? Lagian warga sini pada bodoh-bodoh sih. Gak mungkin mereka percaya. Terus, peramal itu tahu nggak makhluk hitamnya kayak gimana? Keberadaannya di mana? Terus cara ngusirnya gimana? Tahu nggak peramal kayak gimana? Tapi emang peramal itu bisa dipercaya? Bagaimana kalau kita samperin lagi aja si peramal itu? Setuju. Para warga menyepakati usulan untuk menemui peramal tersebut. Setidaknya, dengan mendengarkan peramal itu, mereka bisa mendapatkan petunjuk atas kemalangan yang tengah menimpa desa itu. Siapa tahu, mereka punya harapan agar bisa segera kembali seperti sedia kala. Namun tentu saja, apa yang menjadi harapan bagi para warga menjadi ancaman bagi Dora. Jika sampai peramal itu benar-benar bisa memberi petunjuk, maka rencana Dora di bulan purnama berikutnya
akan terancam. Ruangan berukuran 3x4 itu penuh dengan barang-barang mistis. Bahkan suasana di dalamnya pun terasa misterius. Matahari masih bersinar terang di luar sana, namun tak sedikit pun cahaya yang menembus memasuki ruangan itu. Jendela-jendela tertutup rapat oleh tirai lebar bernuansa gelap. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kecil dengan bola kristal di atasnya. Saat para warga memasuki ruangan itu, suara berat dari seorang peramal menyambut mereka. Selamat datang sahabat-sahabat pencari petunjuk. Aku sudah memprediksi kedatangan kalian. Silakan duduk terlebih dahulu. Buat diri kalian rileks ya. Jangan biarkan ketakutan menggelayuti kalian. Dua warga yang datang ke rumah peramal tersebut sebagai perwakilan Desa Bulan saling bertatapan sejenak sebelum akhirnya mendudukkan diri. Sang peramal yang melihatnya tersenyum samar sebelum ikut duduk di hadapan mereka. Tangannya terulur dan mulai menggerakkannya di atas bola kristal. Bola yang semula biasa saja itu kemudian memancarkan cahaya. Tipe, kadang kuaci permen. Pot kalipat, kandul. Jadi apa yang sangat ingin kalian ketahui warga desa sampai memutuskan untuk datang kemari? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi di desa kami. Setiap bulan purnama, salah satu warga kami tewas mengenaskan. Harta bendanya pun menghilang. Padahal sebelum-sebelumnya desa kami aman-aman saja. Iya, saya mengerti. Itu karena ada makhluk gelap yang berada di tengah desa kalian. Mereka sedang bersembunyi dan berusaha untuk menipu kalian. Hah? Demi apa? Bohong ya? Iya, mereka sangat dekat dengan kalian. Jadi, Waspadalah. jika bisa memberikan petunjuk, dia adalah seorang perempuan dan seorang manusia setengah hewan. Hah? Apa alasan mereka melakukan itu di desa kami? Jadi, kalian sungguh ingin mendengarnya? Ceritanya cukup panjang. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Mana suaraku seperti ini, gagap. Dahulu kala, desa yang kalian sebut aman dan tanpa masalah itu adalah sebuah desa yang penuh dengan hal-hal mistis dan kekacauan. Kalian tahu kenapa desa kalian dinamai Desa Bulan? Karena warga di Desa Bulan cantik kayak bulan. Contohnya aku. Dinamai Desa Bulan karena para warganya adalah pemuja Dewi Bulan. Setiap malam bulan purnama, warga di desa sana akan melakukan sebuah ritual persembahan bagi dewi mereka. Kekecauan akan selalu terjadi setiap malam persembahan. Bagaimana tidak, para warga akan memilih satu orang di antara mereka untuk dijadikan tumbal. Sama kayak yang terjadi sekarang dong. Sepertinya dia datang untuk membalaskan dendamnya. Siapa? Dendam apa? Di malam bulan purnama terakhir, sebelum Desa Bulan dibakar habis oleh warga, tumbal yang mereka jadikan persembahan adalah seorang ibu muda yang tengah mengandung. Dan sekarang anaknya telah datang untuk membalaskan dendamnya. Hah? Gimana bisa? Gak percaya ah. Kalau emang anaknya, dia pasti udah mati gak sih? Udah lama juga. Anak yang lahir saat bulan purnama itu mendapat berkat sekaligus kutukan dari sang dewi. Dia berumur panjang, tapi untuk bisa tetap awet muda, ritual persembahan harus tetap dilakukannya. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan energi
dari bulan dan berawet muda. Mendengar cerita dari peramal itu, kedua warga hanya bisa terdiam. Mereka sepertinya mulai menebak-nebak siapa gerangan anak yang bersembunyi di desa itu. Desa mereka kecil, jadi pasti setidaknya mereka berdua pernah berinteraksi. Atau jangan-jangan, saking dekatnya, mereka sampai tidak sadar akan keberadaan mereka. Aduh, bulan purnama masih lama. Tapi tangan ini udah gatel banget pengen ngambilin barang-barang. Apa aku nyelinap aja ya ke desa? Ya, walaupun belum waktunya sih. Ntar kena omel lagi sama si nenek lampir Dora itu. Awas, bodoh amat. Mari kita mencari. Malam itu, Swiper kembali menjalankan hobinya. Ia memasuki kawasan desa bulan dengan langkah yang sangat hati-hati. Jangan sampai ia ketahuan oleh warga ataupun oleh Dora dan werewolf. Karena pada dasarnya, perjanjian yang mereka buat adalah Swiper hanya akan beraksi saat bulan purnama bersama dengan Dora dan werewolf. Alasannya sederhana. Dora takut jika Swiper mencuri selain pada malam bulan purnama, mereka akan cepat ketahuan. Dan sepertinya, kekhawatiran itu tak lama lagi akan menjadi kenyataan. Gila, mantep juga nih barang-barang di rumah ini. Shining, shimmering, splendid. Puas banget, gak salah aku beraksi malam ini. Pencuri! Pencuri! Ada pencuri! Ayolah, kok bisa ketahuan sih? Sialan, aku harus kabur kalau begini. Tapi ini masih banyak lagi yang belum masuk ke kantor. Tolong ada Swiper si pencuri. Swiper si rubah berlari berusaha untuk kabur secepat mungkin dari rumah tersebut. Teriakan si warga tadi pasti akan memicu keributan dan sangat bahaya baginya jika sampai tertangkap. Dan benar saja, apa yang ditakutkan oleh Swiper terjadi. Para warga segera berkumpul ke arah sumber teriakan tersebut dan diantaranya ada Dora. Dari kejauhan, ia bisa melihat Swiper yang mencoba kabur, namun usahanya gagal karena para warga berhasil menjeratnya bersama hasil curian itu. Dasar Swiper bodoh. Udah dibilangin juga. Sekarang aku dan werewolf juga pasti akan terancam. Mana bentar lagi bulan purnama. Aku harus segera kasih tahu werewolf tentang ini. Dasar pencuri, kembaliin semua yang udah kamu ambil itu, cepet. Dasar rubah licik. Kalau aku nggak mau, Sebaiknya kamu kembalikan semua barang-barang yang sudah kamu ambil. Jangan bilang selama ini juga kamu dalang dari hilangnya harta benda korban pembunuhan itu. Ngaku kamu. duh, kok dia pinter sih? Kata si Dora, warga ini pada bodoh. Apa-apaan ini? Kayaknya si Dora dia yang bodoh. Sebentar, apa jangan-jangan kamu komplotan dari pembunuh di setiap bulan purnama itu? Bener juga. Gini aja Swiper, aku bakal kasih semua barang-barang yang udah kamu curi itu. Tapi kasih tahu kita siapa aja komplotan kamu. Cepet kasih tahu. Kalian pikir aku bakal berkhianat demi harta gitu? Ya iyalah. Pakai nanya lagi. Jadi begini. Dan seperti itulah, Swiper akhirnya membeberkan siapa dalang sebenarnya di balik tragedi bulan purnama dengan imbalan harta benda tersebut. Sementara kedua warga yang mendengar kedua nama yang disebutkan oleh Swiper sangat terkejut dan tidak menyangkanya sama sekali. Kini mereka tahu siapa musuh dalam selimut yang selama ini menghantui desa mereka, yaitu Dora dan Tuan Werewolf. Swiper sialan itu. Tangannya gak bisa ditahan dikit. Padahal bentar lagi juga malam bulan purnama. Udah kudagu sih. Juga. Haha,
Iya, maaf. Tapi dari awal kan dia emang udah sus. Harusnya kita gak percaya dia dari awal. Si Balicik itu setia. Hah, mana ada. Awalnya kan emang pengen ngelabuin para warga dengan barang curian itu. Tapi kalau sampai ketangkep juga, ya sama aja bohong. Bodoh dah dia. Ya udah. Sekarang kita cuma bisa berharap mulutnya gak saingan tangannya itu. Alias gak bocor. Bener. Pusing banget. Kita harus tetap menjalankan ritual persembahan itu. Jika tidak, energiku akan habis. Kulitku akan keriput dan aku menjadi tua lagi. Oh, enggak. Enggak bisa aku bayangin sama sekali. Itu dong yang kamu pikirin. Gimana dengan dendam ibumu itu? Kamu bilang akan menghabisi seluruh warga di desa bulan itu. Oh, jelas dong. Mereka itu keturunan dari manusia-manusia biadab yang rela membakar perempuan yang sedang mengandung demi keuntungan diri sendiri. Sekarang gantian, biar mereka juga tahu rasanya menjadi tumbal bagi sang dewi. Dan keberadaanku bisa tetap terjamin. Hahaha. Kamu tahu kan para warga di sini rasanya beda dengan manusia yang lain. Ditambah adanya energi di bulan setelah ritual yang kamu jalankan. Aku merasa benar-benar full energi. 2 hari kemudian, malam bulan purnama kembali tiba. Bagi para warga, momen ini adalah momen yang menegangkan. Nyawa mereka berada di ujung tanduk. Siapa saja bisa merenggang nyawa. Sedangkan bagi pihak Dora dan Werewolf, malam bulan purnama adalah saat yang mereka tunggu-tunggu, di mana ritual persembahan kepada sang dewi akan dilakukan, sekaligus menjadi momen untuk mereka kembali mengisi energi dari nyawa warga yang mereka renggut itu. Dora dan Werewolf bersiap untuk memasuki salah satu rumah warga yang menjadi incaran mereka. Lihat deh, tidurnya pulas banget. Sampai nggak sadar kalau bentar lagi dia bakal kehilangan nyawanya. Saatnya makan dan memberikan persembahan bagi sang dewi. Werewolf! Iya, ada aku. Hahaha. Tenang saja manusia. Bakal kubuat kematianmu menyenangkan. Dan ada kamu juga, Dora. Dasar penyihir, pembohong. Dadah manusia bodoh. Kamu harusnya ngerasa terhormat bisa menjadi persembahan sang dewi. Tolong ampuni nyawaku. Di dalam sana, makhluk gelap yang penuh dendam itu sedang melakukan ritualnya. Jika kalian para warga ingin menghentikannya, kalian harus membakar hidup-hidup si Dora dan temannya Werewolf. Iya, ayo warga kita bakar mereka dan hentikan tragedi ini. Sudah saatnya kalian pergi. Makhluk yang telah berdiam lama di dunia ini dan hanya membawa kekacauan. Sialan, mereka sudah tahu Dora. Berani-beraninya mereka membakar kita. Udahan belum makannya Werewolf? Buruan, kita harus segera keluar dari sini. Gak bisa, aku baru makan sedikit. Panas! Apinya cepet banget nyebarnya. Lihat, tanganku sudah kebakar Werewolf. Kakiku juga terbakar. Panas. Tidak! Jagoan merah bersinar tak kalah terang dari sinar sang bulan purnama. Baranya yang panas melahap habis seisi rumah tersebut, termasuk mereka yang berada di dalamnya. Dan malam bulan purnama kali itu pun berakhir dengan tewasnya seorang warga dan juga kematian dari Dora dan Werewolf. Kedua makhluk gelap pembawa petaka ini akhirnya berhasil disingkirkan oleh para warga desa bulan berkat petunjuk dari si peramal. Setelah tragedi tersebut, desa bulan kembali dapat beraktivitas dengan aman dan damai seperti sedia kala. Tidak ada lagi malam-malam penuh ketakutan akan Dora dan manusia serigala yang bisa melahap mereka kala bulan purnama tiba. Kini desa bulan hanyalah desa biasa yang indah, terutama saat malam hari datang kala sinar rembulan menyinari desa kecil tersebut.